datang ke eksperimen kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Eti Nur Hayat dan ini rekan-rekan saya dari Offering Day 2022 mata kuliah penelitian kuantitatif khususnya eksperimen. Begitu ya teman-teman. Ada satu orang yang belum hadir, kita belum bisa melaksanakan itu. Jadi untuk itu kami mohon sekali pada teman-teman untuk hari kedua atau besok kita akan mulai tepat waktu jam 8 dan teman-teman diharapkan datang sebelum jam 8 ya, begitu ya. Karena kasihan ya teman-teman yang sudah datang tapi ternyata belum bisa dimulai eksperimennya, begitu ya teman-teman. Sebelumnya silakan untuk memikirkan terlebih dahulu hal yang sekiranya mengganggu di atas meja. Di atas meja itu hanya ada satu alat tulis saja, tidak? Ada yang kondisinya tidak hari ini? Semuanya ya? Oke, bisa kita mulai? Ngikutin eksperimen dari kelompok kalian adalah proper banget, terus tertata banget, rapi, terus juga kalian juga proper well banget. Keren. Ya untuk beberapa tes tadi soalnya memang tergolong ada mudah, ada yang lancar, tapi ya bisa dihitung pakai logika. Tapi tadi untuk yang tes kedua, entah itu kesalahan saya atau memang soalnya, saya menemukan 2 soal yang saya tidak menemukan jawabannya di pilihan, tapi ya tetap saya berikan jawaban menurut saya sendiri. Lalu ada satu soal, itu soal yang hari kedua dan hari pertama saya tidak bisa menjawab karena ada satu istilah yang tidak saya ketahui maksudnya. Udah. Terima kasih makanannya, Mbak. Ya, terima kasih. Awalnya kaget ya, karena udah lama banget nggak menghadapi soal-soal kayak gini. Terakhir itu waktu TBK 2 tahun lalu. Tapi kemudian setelah ngerjain, coba inget-inget lagi, ternyata nggak sepenuhnya lupa saya. Apalagi di hari kedua, udah lumayan bisa ngerjain. Halo, kenalin. Kami dari mahasiswa S1 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang ingin melakukan penelitian untuk pemenuhan tugas proyek eksperimen mata kuliah penelitian psikologi kuantitatif. Jadi, di sini kami ingin menayangkan video eksperimen mengenai pengaruh musik klasik terhadap kemampuan kognitif aritmatika pada mahasiswa, dengan musik klasik sebagai variabel X dan kemampuan kognitif aritmatika sebagai variabel Y-nya. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian kami yaitu H1 berupa musik klasik dapat meningkatkan kemampuan kognitif khususnya aritmatika, sedangkan H0-nya adalah musik klasik tidak dapat meningkatkan kemampuan kognitif khususnya aritmatika.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif eksperimental. Jadi, di sini akan ada 2 kelompok nih. Yang pertama, kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan diperdengarkan musik klasik saat pengerjaan tes aritmatika. Dan yang kedua, kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penemuan Lozanov sebagai grand theory yang menyatakan bahwa irama, ketukan, dan keharmonisan musik dapat mempengaruhi fisiologis individu, terutama gelombang otak dan detak jantung, selain dari membangkitkan perasaan dan ingatan. Roth dan Smith tahun 2008 juga memaparkan bahwa mendengarkan musik yang mencangkup Mozart, ritme, dan melodi dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik di bagian kuantitatif, kualitatif, verbal, dan analitis. Nah, kami juga mengontrol variabel error berupa tingkat pendidikan yang dikontrol dengan memilih subjek dengan tingkat pendidikan dan rumpun ilmu yang sama. Kemudian, variabel error instrumen yang dikontrol menggunakan device spesifikasi musik yakni Mozart Sonata for 2 pianos K448 dan volume yang sama untuk setiap kelompok eksperimennya. Selain itu, kami juga memastikan kondisi kesehatan seluruh subjek dalam keadaan fit saat pengerjaan tes. Subjek yang digunakan berjumlah 10 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang dipisah menjadi 5 orang untuk kelompok kontrol dan 5 orang untuk kelompok eksperimen. Intervensi yang diberikan yaitu seluruh subjek penelitian akan diminta untuk mengerjakan masing-masing 15 soal pretest dan posttest di hari yang berbeda, yakni pada hari Kamis 16 Mei 2024 dan Jumat 17 Mei 2024. Pada jam yang sama, pukul 8:45 hingga 9:05 waktu Indonesia Barat. Kedua jenis soal memiliki bentuk numerikal yang berbeda, namun dengan tingkat kesulitan yang persis sama. Eksperimen dilakukan dalam ruangan tertutup sehingga meminimalisir dampak dari selain perlakuan dalam eksperimen. Keterbatasan dari eksperimen kami yaitu belum menganalisis masing-masing subjek apakah mereka memiliki kebiasaan dan kemampuan yang sama dalam mengerjakan tes sambil mendengarkan musik.